Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan sanksi denda 5% perusahaan yang terlambat membayar atau mencicil THR pekerja di tahun ini. Kemnaker juga menghimbau perusahaan jasa transportasi daring memberikan THR bagi pengemudi ojek daring termasuk kurir. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengimbau pengusaha membayarkan THR lebih awal dari batas waktu yang ditentukan. Menaker menegaskan, THR wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya dan harus dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Kementerian Ketenagakerjaan juga kembali membuka posko THR untuk menampung pengaduan soal THR. THR keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Sekali lagi saya pertegas kembali bahwa THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Sekali lagi saya menghimbau kepada perusahaan agar membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. Besaran THR bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, THR diberikan sebesar 1 bulan upah. Sedangkan pekerja dengan masa kerja 1 bulan tetapi kurang dari 12 bulan, besaran THR diberikan secara proporsional atau dengan hitungan jumlah bulan kerja dibagi 12 dikalikan jumlah gaji yang diterima. Kemenaker telah menegaskan, THR pekerja tidak boleh dicicil atau lewat dari batas paling lama 7 hari jelang hari raya. Jika THR dicicil atau terlambat dibayarkan, maka besaran dendanya adalah 5% dari individu, ataupun nanti jika hitungannya per berapa jumlah pekerja yang tak dibayar. Tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan juga mengimbau THR diberikan kepada pengemudi ojek daring. Kementerian Ketenagakerjaan berdalih, para pengemudi ojek daring atau kurir dalam perusahaan masuk ke perjanjian kerja waktu tertentu. Ojek online termasuk yang kami himbau untuk dibayarkan karena masuk dalam, walaupun hubungan kerjanya adalah kemitraan, tapi masuk dalam kategori pekerja waktu tidak tentu. Waktu tertentu PKWT. Jadi ikut dalam coverage SE THR ini. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta menilai akan ditemukan kendala terkait hitung-hitungan besaran THR karena tidak ada standar gaji pokok yang diberikan bagi kurir dan pengemudi ojek daring. Meski demikian, pengacara publik LBH mengapresiasi Kemenaker karena mengafirmasi aturan THR bagi pengemudi ojek daring dan kurir. Di frasanya memang THR, cuman dipadankan dia sebagai PKWT, artinya pegawai kontrak kayak gitu. Jadi hitungannya sama gitu. Baik itu PKWT ataupun PKWT gitu, hitungannya sama, dan mungkin hitungan yang digunakan bagi para driver juga akan sama seperti itu. Cuman kan itu tadi mereka tidak ada gaji pokok yang tetap dan segala macam karena fluktuatif penghasilan mereka kayak gitu tiap harinya. Tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.558 aduan terkait THR. Aduan THR yang dapat ditangani sebanyak 1.434 kasus dan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 124 aduan. Kemenaker berdalih, aduan yang tidak dapat ditindaklanjuti berasal dari pekerja yang bekerja di penyelenggara negara, bekerja di kedutaan atau konsulat asing, termasuk alamat perusahaan tidak dapat ditemukan. Menurut Kemenaker, aduan yang tidak dapat ditindaklanjuti pada umumnya disebabkan tidak lengkapnya laporan yang diberikan. Menaker menyatakan THR diberikan untuk membantu pekerja atau buruh memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya. Pemerintah telah menyiapkan landasan hukum dan pemberian THR bagi pekerja atau buruh. Tim Liputan, Kompas TV.